Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa min syai'ati amalina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlilhu fala hadiyallahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Sains dan Teknologi, Ibu Lasmaya Olii atau yang mewakili. Yang terhormat Rektor Universitas Komputer Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto MT, beserta jajaran, Bapak Ibu para Wakil Rektor. Yang terhormat Al-Mukarrom Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto MA. Perlu kami informasikan bahwa Bapak Ustadz Haji Wijayanto akan bergabung bersama kita pada pukul 9 WIB, sehubung dengan padatnya acara Zoom beliau dengan jamaah lainnya. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Unikom, para dekan, para direktur, para ketua dan sekretaris program studi, para kepala divisi, para ketua UPT, para kepala biro dan kepala bagian di lingkungan Universitas Komputer Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan para karyawan di lingkungan Unikom, serta yang berbahagia seluruh para tamu undangan yang hadir pada link Zoom Halal Bihalal virtual ini. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan selamat bergabung dalam acara Halal Bihalal secara virtual 1443 Hijriah pada pagi hari ini, Senin 9 Mei 2022. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amalanku dan kamu, amalan puasaku dan puasamu. Kulu amin wa antum bil khair. Semoga kebaikan meliputi Bapak, Ibu sepanjang tahun. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, rasa syukur adalah menerima setiap rahmat Allah dan hidup ini dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan yang akan terjadi tanpa seizin Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas cinta dan kasih sayangnya yang tak pernah berhenti dan terus mengalir hingga tak terbilang, sehingga kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi kembali dalam acara Halal Bihalal secara virtual, Keluarga Besar Universitas Komputer Indonesia. Tidak lupa salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangannya telah mengajarkan berbagai petunjuk kebenaran hingga kita semua berada pada alam yang penuh kemenangan. Baik Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, sejenak sebelum memasuki acara inti, acara akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 133 sampai dengan 136, oleh Saudara Kwik Yanggi, yang merupakan mahasiswa dari program studi manajemen sekaligus mahasiswa UKM LDK UMI, dengan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Adisti Septiani, merupakan mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi sekaligus mahasiswa Korps Protokoler Unikom. Kepadanya disilahkan. Kwik, suaranya belum terdengar, Kwik. Masih belum terdengar, Kwik.
Coba dilepas earphone-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit,
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, ia segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Komputer Indonesia kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto MT. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini merupakan kesempatan pertama kita ketemu setelah kita libur Ramadan selama 2 minggu sebelumnya. Tentu saja kesempatan pertemuan kita pertama sebagai pembuka untuk memulai kembali aktivitas di Unikom merupakan hal yang sangat baik sekali dengan kita dahulukan melakukan silaturahim bersama segenap sivitas akademika Unikom setelah kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan, alhamdulillah setelah kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, maka apa yang kita lakukan dalam melaksanakan ibadah puasa itu kemudian kita implementasikan dalam budaya kerja kita, yaitu budaya PIKI, Professionalism, Integrity, Quality, IT Excellence, untuk kembali memperkuat, membangun tata-tata nilai di lingkup sivitas akademika Unikom, khususnya dalam rangka kita menuju Universitas Unggul. Kita bersama-sama mengetahui bahwa segenap sivitas akademika Unikom, khususnya Bapak Ibu pimpinan, mulai dari para wakil rektor, para dekan, para kaprodi, para direktur, para ketua divisi, termasuk Bapak Ibu dosen semua di semua program studi, saat ini sedang bahu-membahu meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan profesionalisme kita untuk menjadikan Unikom menjadi salah satu universitas unggul. Tentu saja banyak hal yang harus kita lakukan bersama, yang kita harus sinergikan bersama dengan budaya kita, budaya PIKI ini. Tentu saya sangat berharap bahwa apa yang ingin kita capai bisa kita wujudkan. Dan langkah itu tentu telah kita mulai dan juga hari ini akan kita lanjutkan untuk bergerak bersama, membangun kinerja unggul bersama, sehingga kita bisa menghasilkan satu output Unikom menjadi universitas unggul, dan itu akan menjadi kebanggaan kita semua, segenap sivitas akademika Unikom. Saya percaya bahwa kemampuan Bapak Ibu semua tentu bisa kita aplikasikan
untuk mewujudkan Unikom menjadi universitas unggul tersebut. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Wijayanto yang telah berkenan hadir dan bersama-sama memberikan pencerahan kepada para dosen, para karyawan, dan kita semua di lingkungan Unikom, sehingga kita bisa kembali memperkuat, membangun sinergi bersama dosen, karyawan, dan pimpinan untuk melangkah maju ke depan menjadi universitas unggul tersebut. Pada kesempatan ini, saya atas nama pribadi dan keluarga, beserta segenap pimpinan Unikom, menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjadi manusia yang bisa berkontribusi pada sesama, bisa menjadi bagian dari pembangunan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih maju lagi ke depan. Sekali lagi, selamat Bapak Ibu sekalian untuk memulai kinerja kita di semester baru ini, di awal tahun ajaran baru ini, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan umur yang panjang, usia yang berkah, dan kita bersama-sama keluarga, juga bersama rekan-rekan semua, sesama Sivitas Akademika Unikom, bisa melangkah ke depan dengan lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutannya sekaligus ucapan di hari Halal Bihalal virtual Unikom ini. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu kehadiran dari Ustadz Wijayanto yang beberapa saat lagi akan hadir di tengah-tengah kita, acara selanjutnya akan ada ucapan halal bihalal yang akan diucapkan oleh di tingkat oleh rektorat dan dekanat secara bergilir. Untuk itu kepada para wakil rektor dan para dekan, kami mohon untuk mempersiapkan diri. Baik, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada Profesor Dr. Hajah Umi Narimawati DLA SMSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat rekan-rekan semua yang saya hormati dan yang kami cintai bersama, Ibunda Hajah Lasmaya Oli beserta selaku Ketua Yayasan Sains dan Teknologi beserta anggota yayasan yang kami banggakan dan kami sayangi, Bapak Rektor Unikom, Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto, para wakil rektor, para dekan, para direktur,
para ketua program studi beserta sekretaris program studi, para ketua divisi, para dosen, para karyawan, adik-adik mahasiswa beserta hadirin yang hadir pada acara halal bihalal virtual Unikom yang kita adakan hari ini. Izinkan saya, Umi Narimawati, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, beserta reng-rengan kami yang kami sebut sebagai tim kolaborasi WR1 yang terdiri dari Direktorat Kemahasiswaan, ada Dr. Andreas Darmayadi beserta tim, Direktur QA, Ibu Dr. Siti Kurnia Rahayu beserta tim, Direktur PASDP, Dr. Isniar Budiarti beserta tim, Kadip, Direktur Perpustakaan, Ibu Ubudiah beserta tim, Kadip Kurikulum, Ibu Dr. Hajah Sri Dewi Anggadini beserta tim, lalu Ibu Direktur Bimbingan Konseling, Kadip Bimbingan Konseling Karir Center dan Alumni, Ibu Dr. Nungki Heriati beserta tim. Izinkan kami selama ini bertatap muka, berkomunikasi dengan Bapak Ibu Sivitas Akademika di Unikom. Dari lubuk hati yang paling dalam kami menghaturkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin atas segala dosa dan hilaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita, ibadah kita, dan berkenan mempertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Umi atas ucapannya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah Pak Ustadz Wijayanto sudah bergabung di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat bergabung Bapak dalam halal bihalal secara virtual Universitas Komputer Indonesia. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kini sampailah kita pada acara puncak yaitu siraman rohani di hari kemenangan dengan tema semangat Ramadan dengan budaya kerja PIKI menuju Universitas Unggul. Dan sebelumnya kami informasikan kepada Bapak Ibu yang mempunyai akun Instagram untuk berkenan memfollow dan tag atau mention acara halal bihalal virtual Unikom ini ke akun Instagram Al-Mukarram Ustadz Wijayanto di @ustadzwijayanto.official. Terima kasih. Baik, kini saatnya kita dengarkan bersama siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Haji Wijayanto MA. Kepada Bapak Ustadz, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya mau cek apakah audio saya cukup termonitor dengan baik. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, triglycerid, mohon maaf. Ya. Jelas Pak. Jelas, baik ya. Pak Ustadz. Mohon maaf karena sini saya nge-zoom lewat pinjam ruangan di Waskita Karya saya. Mohon maaf. Ini enggak biasanya saya ini. Mohon maaf karena sambung-nyambung acara. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqul jannah man qatur rahim. Faqala idzan faqala Allah taala fil kitabil karim la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sadaqal adzim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya takdimi, saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatan, keberkahan hidupnya dunia sampai akhirat. Bapak Prof. Edi Suryanto, Ibu Prof. Umi Naryawati,
Bapak Prof. Agus, Prof. Herman, Dr. Rahma, dan juga Prof. Eli, Prof. Lilis, Prof. Lia, Prof. Sony, dan Dr. Heti, seluruh guru besar yang join, yang gabung di jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah, jamaah virtualiah yang sekarang ini join. Alhamdulillah, hari ini Allah persatukan kita di dalam, walaupun kita physical distancing, tapi mudah-mudahan hari ini kita tidak mengalami hard distancing. Kita walaupun secara daring, walaupun secara kelon itu kelas online, itu mohon maaf, walaupun kita ini tidak bisa bertatap muka, mudah-mudahan ini bertatap maya ini mewakili silaturahim kita. Kenapa? Karena ini jalan surgawi. Nabi bersabda, tolong diperhatikan, ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatona, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu politisi, pejabat, dan beberapa dosen, dan beberapa ustaz. Nabi nggak pernah bohong. Nah, Nabi itu dipilih langsung dari Allah. Orang nggak bisa sekolah jadi Nabi, kursus kenabian nggak bisa, ngelamar jadi Nabi nggak bisa. Kepada yang ke rumah Tuhan dengan isi ingin jadi Nabi, pengalaman jadi rektor, 2 periode nggak bisa. Maka yang saya ambil adalah sabda Nabi dulu. Nabi mensabdakan syarat surgawi kita itu kalau kita tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Maka ini adalah jalan surgawi. Apalagi, mohon maaf, hari ini kita walaupun jauh di mata, mudah-mudahan dekat di hati. Justru tidak ada artinya, Prof. Edi, kalau kita kumpul di Unikom ini kelihatannya satu, tapi hatinya pecah. Jangan sampai kita tahsabuhum jami'an wa qulubuhum satta. Jangan sampai teman-teman di Unikom ini kelihatannya bersatu, tapi hatinya pecah. Persaudaraan seperti ini kayak orang judi. Orang judi kompak dalam satu meja, tetapi hatinya pecah. Karena ada penyakit SMS oleh anak-anak milenial. Ini sayang saya lihat nggak banyak wajah milenial, yang saya lihat wajah kolonial. Itu penyakit senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Allah melaknat orang-orang yang penyakit hasad seperti ini, sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 120. Sebelum saya lanjut, boleh Pak Agung atau siapa saya boleh dibacakan dong Al-Imran 120 terjemahannya saja. Browsing sebentar. Al-Imran 120, nanti hostnya siapa atau MC-nya? Monggo, browsing sebentar. Masih ada kuota enggak? Lain kali kalau jadi host, jadi MC, beli paket datanya yang 30 GB. Biar wifi-nya numpang kantor terus. Browsing terjemahnya saja. Jangan sampai inilah halal bihalal. Inilah silaturahim. Jangan sampai ada penyakit ini. Al-Imran 120. Monggo. Bentar Pak Ustadz. Ya. Browsing aja terjemahnya enggak apa-apa. Masih ada paket kuotanya enggak? Ayat 100. 120 Al-Imran. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Iyyakum wal hasadah, kata Nabi. Hati-hati kalian kalau punya penyakit ini, hasad. Jika kamu dapat kebahagiaan, dia susah. Kalau kamu ada penderitaan, dia senang. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Pembunuhan pertama kali manusia di dunia ini juga karena ini. Yaitu ketika seorang mencintai seorang wanita, wanita itu cantik, molek, bainol, semok, seksi, menarik, good looking, tapi tiba-tiba wanita itu mencintai orang lain. Orang lain itu dibunuh padahal itu adiknya sendiri. Yaitu Qabil dan Habil. Maka hati-hati terhadap penyakit hasad. Karena ini memakan kebaikan Ramadan kita itu semua amalia Ramadan hangus sebagaimana api memakan kayu bakar di Arab. Karena kalau kayu bakar di Bandung tidak semudah di Arab untuk bakar itu. Maka jangan sampai ada penyakit ini. Maka ini juga jadi alasan kenapa di Unikom ini bikin Zoom seperti ini, halal bihalal tidak ada door prize yang besar-besaran. Karena untuk menjaga hati. Karena jangan sampai nanti mohon maaf, mahasiswa baru, dosen baru dapatnya mobil, sementara Prof. Edi dapatnya payung. Itu nanti menyakitkan.
Nah, menyakitkan. Mosok guru besar dapatnya payo, sementara dosen baru dapatnya mobil. Nah, ini alasan pertama. Alasan kedua memang tidak ada budget dan anggaran dari Unicom untuk itu. Lebih tepat lagi kan itu. Nah, dari sisi ini sekali lagi jangan sampai ada hasad. Maka silaturahmi menjadi jalan surgawi. Kenapa? Karena ini akan membuat hubungan kita jadi baik. Karena dengan silaturahmi yang disambung adalah rahim. Rahim ada 3. 1 rahim persaudaraan, 2 rahim artinya kasih sayang, rahim artinya tempat tumbuhnya janin. Kenapa kita harus disambung? Karena dulu kita satu rahim. Kalau diurut saya dengan Prof. Edi, saya dengan Prof. Umi, saya dengan Prof. Agus, kalau diurut kita satu keturunan, satu kinship, satu kekerabatan. Bapak ibunya beda, nanti diurut jadi sama. Simbahnya sama. Simbah beda, Mbah Buyut beda, Mbah Cangga, Mbah Wareng, udah-udah ke Bogosok, atau Tiwur, jalan mati. Kalau beda, nenek moyang kita sama. Sama-sama seorang pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut. Kalaulah itu beda, ketemu Adam dan Hawa. Maka silaturahmi menjadi keniscayaan. Dan silaturahmi ini menjadi jalan surgawi. Yang kedua akan jadi jalan berkah. Maka hal ini saya apresiasi luar biasa. Padahal ini tadi, mohon maaf, agak di luar skenario. Saya ini mohon maaf terbang dari Jogja ke Jakarta. Harapan saya tadi saya sudah bisa join 8:30. Tapi ternyata pesawat delay. Jadi delay saya sudah cari penerbangan jam 6 supaya nanti jam 8:30 sudah sampai di kantor waskita karena saya ada off air. Waskita aja saya suruh nunda karena sudah duluan di Unicom. Oke, ini biar sambutan komisaris dulu. Saya mohon maaf nge-zoom dulu. Ini komitmen saya jaga Prof. Edi. Seandainya pagi ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau karena komitmen saya kepada Unicom. Serius. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Maksud namanya Wijayanto panggil Jokowi pasti nggak mau. Ya, Prof. Edi aja nggak mau dipanggil presiden, kok mau bukan presiden. Nah, dari sisi ini sekali lagi betapa kita menyambung rahim itu menjadi jalan surgawi. Kedua, ini akan jadi berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ada 4. Maka teman-teman Unicom dapat berkah ketika 4 ini ada pada diri. 1, berkah itu adalah sifatnya ilahiyah. Karena tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau dia jauh hubungannya dengan Allah. Maka pertama kali orang ngurus agama itu pertama kali bagaimana dia hubungan dengan Allah. Dan semua agama itu intinya adalah bagaimana membuat relasi yang baik kepada Allah. Maka tidak mungkin hidup diberkahi kalau dia jauh hubungannya dengan Allah. Karena berkah tidak bisa didapatkan dari Nyi Roro Kidul, dari Hantu Casablanca, dari Nyi Roro Kidul, dari Ratu Mate Selatan, dari Hantu Suster Ngesot, nggak bisa. Semuanya hanya hubungannya dengan Allah. Maka apapun, makanya saya heran kalau ada orang Islam meninggalkan kewajiban sholatnya. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Karena sholat itulah jalan memberikan berkah. Doa itu menunjukkan berkah. Berkah itu berkorelasi dengan hubungan kita dengan Allah. 1. 2. Berkah itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. 3. Berkah itu unmeasurable. Berkah itu tidak bisa diukur, tapi bisa dirasakan. Apa bentuknya? Ketenangan dalam hidup itu berkah. Rasa cukup dalam rezeki itu berkah. Anak yang mudah dinasihati itu berkah. Kita ini kadang-kadang walaupun materi sebanyak apapun, tapi kalau anak sudah durhaka, sudah kehilangan keberkahan kita. Sementara anak sekarang itu lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tua. Anak zaman dulu dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari. Kalau anak dosen Unicom seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lebih mengetahui handphone, kamu lainnya dari handphone itu hamil langsung keluar kamu, maka wajahnya ipek. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, anak apa seperti itu? Walaupun handphone itu pengaruhnya luar biasa, maka luar biasa bagaimana menyeimbangkan di Unicom ini, bagaimana hubungan-hubungan yang virtual ini jangan sampai menghilangkan psikomotorik kita. Karena ini problem utama. Karena dari handphone itu bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Orang jauh dari psikomotorik, orang jauh dari kinestetik, kadang-kadang semuanya. Orang mager, malas gerak hanya karena handphone. Sekarang ini komunikasi orang tua pada anak aja handphone. Kepada suami istri aja nanti relasinya nanti dilihat dari handphone. Maka nanti Pak Agung, suami istri beres apa enggak dimulai dari nomor kontak, nama di kontak.
Kalau namanya Adisti, kok namanya di situ itu masih Yayang, Bebek, Cinta, Mailok masih oke. Tapi kalau namanya Adisti Septiani, kok ditulis di situ Mak Lampir, apalagi ditulis Mabes Polri, Mabes Brimob, Bares Krim. Istri sendiri namanya Aditya. Kalau masih Bebek, Yayang, Mama oke. Namanya Adisti ditulisnya Mak Lampir, lah itu sudah ada. Nah, maka sekali lagi di situ ada berkah. Berkah saya ulang, sifatnya ilahiyah. 2, tidak bisa diindrawi, tetapi bisa dirasakan dalam kehidupan. Anak nurut pada orang tua, suami istri yang sakinah mawaddah rahmah, keluarga yang tenang, karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkah. Bapak Ibu jadi staf edukatif di Unikom ini boleh gaji sebulan 10 juta, cukuplah 10 juta. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngetutan, ngerak, suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 10 juta keluarga nggak tenang. Dengan gaji 30 juta, tapi keluarganya tenang, aman, damai. Tentu pilih yang tenang. Ternyata itu artinya berkah. Dan inti dari berkah adalah ziyadatul khair. Ini yang keempat. Bertambahnya kebaikan. Bertambah dalam kebaikan itu, kata Ibnu Jauzi, ada 2. 1, bertambah kebaikan dia menjadi lebih baik. Latar kabunna atau bahkan atau. Dan ini adalah keberhasilan puasa kita. Kalau selama Ramadan kita dalam madrasah dalam satu kampus, kita bisa kumlot. Ketika setelah Ramadan kita menjadi lebih baik, menjadi ibu yang lebih baik, menjadi bapak yang lebih baik, menjadi dosen yang lebih baik, menjadi mahasiswa yang lebih baik, menjadi dekan yang lebih baik, menjadi rektorat yang lebih baik. Itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Gagal kita kalau melewati Ramadan tapi tidak menjadi lebih baik. Kata New Kid on the Block, step by step. Seseorang terus meningkat step by step, OBB. Artinya apa? Bagaimana orang meningkatkan diri. Gagalnya orang, karena asas dari agama adalah taket intikon, asas gerak. Orang kalau nggak bergerak, Islam itu artinya jalan. Toriko artinya jalan. Suluk artinya jalan. Syariat artinya jalan. Maka orang beragama Islam harus berjalan. Disebut jalan kalau dia ada gerak. Kalau di jalan kok dia diam berarti itu tempat parkiran. Orang Islam keluar dari keislamannya kalau dia tidak menuju lebih baik. Maka Ramadan adalah kepompongisasi. Ramadan adalah metamorfos. Gagal kita menjalani Ramadan kalau kita tidak mengalami metamorfose. Yang jadi masalah adalah sekarang banyak orang yang Ramadhaniyun. Siapa Ramadhaniyun? Beramal baik hanya di bulan Ramadan. Maka seharusnya jangan sampai Ramadan. Maka harus ada riayah al-amaliyah Ramadhaniyah. Artinya apa? Kata Ibnu Jauzi dan Khalid Ahmad Asyadi, keberhasilan orang berpuasa ketika amaliyah Ramadan itu ditradisikan. Menjadi habit di luar Ramadan. Jangan hanya panas-panas tai ayam. Jangan hanya orang berbuat baik hanya di Ramadan. Karena sering latah seperti itu. Puasa-puasa kok menipu. Jadi kalau mau menipu nunggu setelah Ramadan. Jadi setelah Ramadan korupsi lagi. Setelah Ramadan menipu lagi. Ini namanya dia Ramadhaniyun. Harusnya jadi Robbaniyun. Robbaniyun itu mentradisikan apa yang menjadi habit di Ramadan dilestarikan di luar Ramadan. 11 bulan berikutnya ini adalah realisasi. Itulah yang namanya tahqiq haqiqatut taqwa. Apa itu tahqiq haqiqatut taqwa? Kata Khalid Ahmad Asyadi bahwa tahqiq haqiqatut taqwa adalah ketika orang itu merealisasikan program-program Ramadan di setelah mulai Syawal ini. Jadi Syawal adalah realisasi. Inilah berkah. Maka Ramadan mendapat berkah ketika kita menjadi baik. 1. Kedua, berkah artinya semua yang datang kepada kita menjadi kebaikan. Apapun yang terjadi jadi kebaikan. Kita gajinya naik, jadi kebaikan kita. Karena nggak ada artinya kalau gaji naik, tetapi kita jauh dari Allah, keluarga berantakan. Ada KDRT, ada disharmoni. Itu. Maka, mohon maaf, dari sisi ini berarti orang itu tidak mendapatkan satu berkah. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu kebaikan yang datang kepada kita, tetapi tidak membuat kebaikan untuk dunia akhirat kita. Rezeki tambah, tapi tidak menjadi baik. Karir menjadi bagus, tapi keluarga berantakan. Sekarang dibaca surat Al-An'am ayat 44.
Falamma nasu ma dzukira bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika orang itu dapat satu materi sukses dunia, tetapi urusan akhiratnya nggak beres, maka itu istidroj. Istidroj dalam bahasa jebakan Batman. Kalau bahasa Jawa itu dilulu. Saya nggak tahu kalau bahasa Sunda apa itu. Di istidroj itu di apa Pak Agung? Saya biasanya orang Sunda saya nggak suka orang Sunda karena orang Sunda ini orang suku yang kurang kompak di Indonesia ini. Karena di Jawa itu opo, bahasa Indonesia apa, bahasa Betawi ape, sampai di Sumatera aja apo, sampai di Cina aja opo. Begitu sampai Sunda langsung naon. Apa kok naon? Naon itu lampu itu naon ya. Nggak tahu. Istidroj itu adalah apa? Ada jebakan Batman. Kelihatannya dia dikasih apa ya? Pokoknya di dalam satu dia dibiarkan naik tangga, tapi dia akan jatuh di atas puncak tangga. Maka hati-hati kalau kita tidak mendapatkan keberkahan. Artinya apa? Kita semakin materi kita sukses, itu orang mohon maaf. Jadi bagaimana orang itu menjadi kebaikan, menjadi kebaikan. Artinya apa? Dari sisi ini, bagaimana orang itu apapun yang masuk pada dia, mau karirnya bagus, mau apapun jadi baik, jadi kebaikan bagi dia. Gitu. Nah ini disungkan, ini saya tunggu-tunggu, disungkun. Terima kasih Dr. Eti. Itu saya, ya saya itu jamaah saya orang Sunda, saya itu orang Sunda gelis-gelis, jadi saya senang juga itu semuanya. Nah, di bahasa yang saya agak ngerti ya. Ya, apa aja kalau di Jawa nggak enak, tapi kalau peyem menjadi enak, apalagi peyem puan itu lebih enak. Nah dari sisi ini sekali lagi mohon maaf istidroj. Maka dari sisi ini bagaimana Ramadan melahirkan keberkahan. Keberkahan saya ulang ketika kita ini membangun hubungan baik dengan Allah. Dan inilah pertemuan kita. Pertemuan hari ini mudah-mudahan bawa keberkahan. Dan itulah berkah dari silaturahim. Yang kedua akan dirasakan dalam hidup bentuknya ketenangan, rasa cukup, anak muda dinasihati, ada ketaatan, kematian yang husnul khotimah itu adalah berkah. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Nah, dari sisi ini sekali lagi ini berkah. Di sinilah nanti jalan surgawi, apalagi maaf, ini akan bertambah ilmu kita, ziyadatul ilm. Kita bisa sharing satu dengan yang lain. Karena al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imam guidance-nya amal. Teman-teman Unikom mau beramal sebaik apapun, kalau dia tidak sesuai dengan ilmu, tidak diterima. Bapak ini rajin banget, jam 10 udah zuhur, jam 11 sudah asar, nggak diterima. Apalagi Prof. Edi mengumpulkan besok berangkat haji, khusus Unikom. Nanti silahkan wukuf sendirian di Arafah. Melempar jumroh khusus Unikom. Silahkan berangkat besok pagi. Tidak diterima, karena nggak bersesuaian dengan ilmu. Apalagi Unikom besok pagi nyembelih 200 sapi buat kurban. Nah, kalau sekarang kemarin lockdown, kemarin PPKM, sekarang aja kurbannya nggak diterima. Kenapa? Karena di situ tidak sesuai dengan ilmu. Di sini bertambah ilmu. Wasoki bin karim. Inilah halal bihalal. Satu, dia berkah rezekinya, dipanjangkan usianya, bahkan dia akan dia akan menambah ilmunya, wasohi bin karim, bertambah ke persaudaraan kita. Inilah halal bihalal. Padahal usia, jodoh, rezeki itu sudah ditakdirkan. Tapi takdir itu masih ghairu mughayyar. Takdir yang masih mughayyar. Takdir yang masih bisa dirubah. Takdir itu ada dua. Ada takdir yang orang tidak bisa memilih. Misalnya Prof. Edi lahir di mana, itu nggak bisa milih. Pak Agus dulu itu orang Jawa, Sunda, Dayak, Bali nggak bisa milih. Itu Mbak Asti kok jadi perempuan nggak bisa milih. Pak Agung kok jadi laki-laki nggak bisa milih. Orang tua kita siapa itu nggak bisa milih. Kalau boleh milih, Pak Agung pilih jadi anaknya Pak Jokowi. Sekarang dapat jadi, mohon maaf, wali kota di Solo. Kalau boleh milih. Atau kalau boleh milih Pak Agung pilih jadi anaknya Pak SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Pak Agung anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau dengan Pak Agung. Tapi itu bukan pilihan maksud saya. Maka itu tidak saya bahas. Tetapi ada takdir yang mughayyarat, takdir yang masih bisa kita usahakan. Misalnya kematian, itu ditakdirkan, tapi bisa kita pilih. Dengan apa?
Kita banyak sedekah. Dengan apa? Dengan berdoa, dengan ikhtiar kesehatan. Dengan apa? Dengan silaturahmi. Silaturahmi memperpanjang usia. Makna majazi maupun hakikinya jelas. Panjang usia secara majazi, kita sudah mati pun masih dihidupkan oleh Allah, tapi secara hakiki memang orang itu dipanjangkan usia kalau sering silaturahmi. Karena itu sabda Nabi. Itu. Nah, maka jelas inilah dipanjangkan usia dari sisi ini. Dan dipererat hubungan kita. Kenapa kaitannya? Kenapa harus halal bihalal? Karena nanti di antara orang kinerja menjadi baik, Unikom ini akan meningkat ketika ada teamwork yang baik. Teamwork yang baik dimulai dari hubungan kerja. Orang itu kalau hubungan batinnya tidak ketemu, tadi saya awalkan kelihatannya duduk bersatu, tapi hatinya pecah kayak orang judi. Orang judi itu kompak satu meja, tapi satu ingin bunuh yang lain. Wah as, wah jack, wah queen. Dan yang lain biar mati, dia sendiri yang hidup. Wah as, dan sambil banting ke ini. Ini yang senyum itu sering judi. Apalagi yang diem itu bandar. Masya Allah biasa. Maka orang yang judi itu kelihatannya dia satu meja, tapi ingin bunuh yang lain. Dengan ada ketemu hati ini, maka timbul jadi baik. Secara psikologis, mohon maaf, dokter saya psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, Pak Agung. Kalau cari menantu, cari wanita, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata. Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami. Enggak, kacamata dipakai untuk nyari handphone. Karena wanita zaman dulu lebih lekat pada handphone daripada kepada suami. Sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur. Terus cahaya di dalam selimut, bukan wajahnya bercahaya, mainan HP di tengah-tengah selimut. Itulah wanita Unikom. Nggak ada hubungannya, Bu, nggak usah dilepasi kacamatanya, malah lepasi kacamata. Nanti masa nggak lihat apa. Dari sisi ini, Ibu-ibu, Bapak Ibu yang saya sampaikan, dari sisi ini sekali lagi, mohon maaf, di sinilah nanti ada bagaimana orang kalau hubungan batin tidak terjadi, maka teamwork-nya rendah. Kalau teamwork rendah, pasti kinerjanya rendah. Kinerja rendah, produktivitas rendah. Bagaimana Unikom menjadi unggul kalau dia tidak ada hubungan batin yang baik? Maka lihat orang marah. Maka orang yang halal bihalal, yang pertama dihindari adalah la taghdab walakal jannah. Jangan ada kemarahan satu dengan yang lain, maka surga ada di depan. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah. Karena orang marah itu dijauhkan hatinya. Maka lihat orang marah. Orang marah itu dekat tapi teriak. Dekat kok teriak? Karena yang dijauhkan hatinya. Dekat kok teriak? Karena emosional. Dekat kok teriak? Karena itu dorongan setan. Dekat kok teriak? Karena hilang akal sehatnya. Goblok lu, bego lu, buset lu. Dekat kok teriak? Pelan. Goblok. Bego. Buset. Kenapa? Karena dia sedang. Makanya salah satunya kalau orang halal bihalal pertama adalah menahan amarah. Yang kedua, wa'afina anin nas. Dibaca Pak Agung surat Al-Imran 133 134. Inilah ini. Halal bihalal harus melaksanakan paling enggak 2 ayat ini. Syukur sampai 135. Mbak Aditi, Mbak Adisti, ya. Al-Imran 133 134. Kalau amalan ini dilakukan, insya Allah ini mudah. Bagaimana nanti kinerja kita jadi baik. Kenapa ini saya sampaikan Prof. Edi? Karena masalah etos kerja di Indonesia ini adalah tidak kerja dengan hati. Ciri pekerja tidak dengan hati, terutama di BUMN, terutama ASN. Cirinya gampang. Kalau pimpinannya nggak datang, dia senang, itu tanda-tanda kerjanya tidak dengan keikhlasan. Wah, pimpinan nggak ada nih. Wah, sih datang. Kenapa? Sakit nggak sakit? Opnam nggak opnam? Stroke nggak stroke? Nah, kalau dia senang, itu berarti tanda hatinya tidak dengan keikhlasan dalam bekerja. Dia hanya untuk APS, asal Bapak senang. Boleh baca Al-Imran 133, 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Bagaimana orang itu bertakwa ketika dia ada paling tidak ada 5 nanti. 1, orang senantiasa sedekah.
dalam keadaan lapang maupun sempit. Loh, sempit kok sedekah? Karena sedekah tidak harus dengan harta. Jadi orang miskin pun bisa sedekah. Dengan apa? Dengan tenaga. Dengan apa? Dengan pikiran. Dengan apa? Dengan senyum. Dengan apa? Dengan doa. Dengan apa? Kita tidak berbuat jahat pada orang lain saja, itu sudah sedekah. Hari ini saya tidak menyakiti orang, itu aja sudah sedekah. Orang itu senyum saja sedekah. Senyum aja sedekah, tapi senyum pada saudaranya, bukan pada kotak infak. Karena ada kotak infak itu mentang-mentang pensiunan senyum, terus kenapa? Saya nggak ada uang. Ya, kok senyum Pak? Senyum kan sedekah. Jadi sedekahnya senyuman pada bukan yang dimaksud senyum itu senyum pada saudaranya. Jadi ada merasakan kegembiraan pada orang lain, sikap yang baik itu sudah sedekah. Jadi sedekah dilakukan dalam keadaan sempat maupun sempit, lapang maupun sempit, kaya maupun miskin bisa sedekah. Yang kedua, memaafkan. Menahan marah dulu. Kenapa menahan marah? Karena menahan marah kadang-kadang sudah oke, tapi memaafkan yang sulit. Bahkan kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tambah satu lagi, melupakan. Itu yang lebih sulit lagi. Kadang-kadang memaafkan gampang, tapi melupakan yang sulit. Terutama ibu-ibu. Maka jangan pernah menyakiti hati wanita. Karena wanita kalau tersakiti, satu, dia kuat menyimpan memori. Dua, high cost. Kalau ada wanita tersakiti, dengerin Pak Gom, dengerin. Kalau ada istri tersakiti, dia high cost. Karena wanita kalau nangis, air mata yang keluar merusak, eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, lipstick, semuanya rusak. Kalau laki-laki nangis, nggak ada biayanya. Itu sabun muka aja nggak pakai, sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, sampai semuanya. Maka warna kulitnya sama semua. Itu. Nah, yang kedua, wanita kuat menyimpan memori. Maka janda lebih sulit nikah lagi dibanding duda. 4 bulan masa idah selesai, nggak nikah lagi. 4 tahun nggak nikah lagi. Kadang-kadang menjanda seumur hidup. Maka di Population Studies, di pusat kependudukan, di demografi Indonesia, janda jauh lebih banyak daripada duda. Satu, duda itu tidak tahan hidup. Kalau ditinggal mati istrinya, segera mati, segera nyusul. Tapi kalau janda nggak. Dia survive. Dia lebih tough, dia bisa menjanda. Kedua, janda kuat menyimpan memori, kadang-kadang bisa menjanda semua. Kalau laki-laki yang mati enggak. Kalau istri yang mati, laki-laki 4 hari aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, lo tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapain? Biar cepat kering. Dikeringkan kuburan istrinya. Dasar laki-laki, suka egois, suka cari menang sendiri. Nah, maka dari sisi ini sekali lagi memaafkan wanita sulit melupakan. Laki-laki juga sama, tapi wanita lebih berkesan. Oh, ini baru pertama apa? Dulu juga gini, tahun 2010 gitu, 2016 begitu, kamu di TSM gitu, habis itu kamu juga di Dago juga gini, dia hafal banget. Pakai baju kuning jam 9 pagi, dia hafal. 16 tahun yang lalu masih hafal. Itulah wanita. Wanita itu ahli sejarah. Wanita itu apa ya? Pokoknya memorinya sangat kuat sekali. Laki-laki itu mudah melupakan orang. Nah, dari sisi ini sekali lagi, kalau bisa namanya halal. Halal itu bisa dari dua. Halal itu berarti dia meluruskan. Halal juga berarti dia itu mengurai sesuatu yang kusut. Tapi halal juga memecahkan masalah. Halal juga memecahkan kebekuan. Ketika kita tidak pandai bergaul, kemudian kita cair, itu juga halal. Tapi halal bihalal itu dimaknai bukan dari bahasa Arab. Karena kalau dari halal itu jadi beda. Orang Arab nggak paham halal bihalal. Halal bihalal itu di Arab tahu tapi prakteknya beda. Ketika ada makanan kita ambil halal, penjualnya bilang halal, langsung bisa kita makan. Itu halal bihalal. Nah itu. Atau saya pengen wudhu, saya tidak tahu ini sendalnya siapa. Ternyata sendalnya Pak Agus, sendalnya Pak Agung, atau sendalnya Pak Asep. Maka langsung saya pakai halal, Pak Asep bilang halal, langsung bisa saya pakai. Itu halal bihalal. Tapi itu jangan dimaknai untuk kegiatan kita sekarang ini. Karena ini anak kumpul antara Bu Umi, ada Bu Asti, ada ini, terus halal bihalal, ketemu Bu Asti, halal, enak banget langsung cari kamar. Tinggal kita ngamar, itu halal bihalal dalam bahasa Arab. Tetapi di Indonesia, halal bihalal murni tradisi, konstruksi budaya Indonesia asli. Jadi maknanya harus disesuaikan makna Indonesia. Artinya saling mengikhlaskan, saling meridhokan, saling memaafkan. Maka biasanya logonya harusnya ketupat, Pak. Ketupat. Karena itu asli budaya Jawa.
1 dari Mangkunegoro, 2 dari Pak Kiai Hasyim Asy'ari, 3 dari Kiai Ahmad Dahlan. Itu yang mentradisikan 3 ini dalam etimologisnya. Secara historis dari Mangkunegoro 4, dari kemudian Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk merukunkan di antara orang yang berseteru. Kalau Kiai Ahmad Dahlan kaitannya dengan orang-orang yang dukung itu Belanda sama yang dukung Keraton Jogja di Kauman. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari orang-orang yang beda partai. Itu. Kalau Mangkunegoro dari orang-orang yang beda pendapat waktu itu dikumpulkan dengan halal bihalal ini. Sudah dicairkan suasana itu. Maka harus ada ketupat. Ketupat dari kata kupat, ngaku, lepat. Ngaku lepat itu merasa bersalah. Ketupat tidak boleh dimakan sendiri, harusnya dimakan dengan opor karena ada santen. Kupat itu santen, mengenai lepat nyuwun pangapunten, minta maaf. Santen itu opor harus ada irisan hati dan krecek kulit. Karena mohon maaf, lahir dan batin. Lahir itu krecek kulit, batin itu ada hati. Itu filosofi tinggi di tradisi Jawa. Maka di mana-mana orang Lebaran harus ada logonya ketupat. Halal bihalal itu ada ketupatnya, kupat, ngaku, lepat. Ini belum ada, berarti ini belum sah. Jadi Prof Umi, tolong diadakan lagi lain kali. Ini belum sah halal bihalal. Harus ada opor, harus ada ketupat. Itu pun harus ada kerupuk. Kerupuk itu kerukunan yang dipupuk. Kalau itu karangan sendiri. Saya nggak ada sebenarnya kerupuk yang ada sendiri. Itu pun kupat harus laku papat, mengerjakan 4 hal. 1 lebur, leburan. Artinya kita harus melebur. Kita harus cair satu dengan 2 labur, memperbaiki diri, laburan. Yang ketiga, harus dia lebar, artinya menyelesaikan semua masalah. Maka halal. Halal itu menyelesaikan masalah. Masalah di antara kita selesai. Dan juga luber. Luber itu berbagi. Luberan artinya luber. Meluber. Kita berbagi satu dengan yang lain. Inilah halal bihalal. Pemaknaan yang filosofis ini sebetulnya disarikan dari Quran dan hadis juga. Terlalu banyak Quran hadis kalau kita sampaikan di sini, tetapi itulah nilai-nilai halal bihalal. Maka ini berpengaruh pada 2 hal. 1, ini dalam rangka mencari ridha Allah, bagaimana Allah ridha kepada ridha hambanya, ridha Allah fi ridha walidain, saling memaafkan karena Allah tidak akan memaafkan orang-orang yang berseteru. Sakotot min ainillah. Ada orang yang pahala yang banyak di akhirat tidak dikasihkan oleh malaikat. Kenapa? Aku dilarang oleh Allah menyampaikan pahalamu karena kamu masih bertengkar satu dengan yang lain. Maka hindari marah, maafkanlah mereka, lupakanlah kesalahannya. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. 1, 2 hal diingat-ingat, 2 hal yang dilupakan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berhasilnya Unikom ini mengadakan halal bihalal. 1, lupakan kesalahan orang lain. 2, lupakan kebaikan diri sendiri. 2 hal yang diingat-ingat. 1, ingat-ingat kebaikan orang lain, terutama orang tua, guru, dosen, senior. Orang tua itu ada 3. 1 orang tua kandung, 2 mertua, 3 orang yang berjasa dalam hidup kita. Dosen-dosen kita, profesor kita, guru-guru besar kita, dekan, ketua prodi, segala macam itu, kaprodi itu semuanya adalah orang tua kita di universitas ini. Para rektor itu ada orang tua kita, guru besar kita, orang tua kita. Itu beresi hubungan itu, jangan lupakan. Yang kedua, jangan lupakan juga, ingat-ingat juga kejelekan diri sendiri. Sehingga kita tangdur nafsu maqaddamat bigod, setiap orang punya well plan untuk merencanakan apa yang terbaik untuk yang akan datang. Untuk apa? Untuk bagaimana kita lupakan kejelekan kita lupakan kejelekan orang lain, kita ingat-ingat kejelekan kita untuk memperbaiki diri. Inilah inti dari halal bihalal. Maka keberhasilan puasa, super terakhir saya dibacakan surat An-Nisa ayat 36. Inilah keberhasilan halal bihalal kita. Inti dari halal bihalal adalah bagaimana kita bisa melaksanakan ini. An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh,
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Inilah inti dari orang halal bihalal. Ketika dia memperbaiki hubungan kita dengan Allah, jangan ada syirik. Alalillahi dinul khalis, jangan bercampur dengan kesirikan apapun. Satu, yang kedua, berbuat baik pada 9 golongan, dimulai orang tua, karib kerabat, teman sejawat, para tetangga dekat, tetangga jauh, berarti seluruh manusia. Inilah halal bihalal. Inilah modal utama ketika menyempurnakan dalam beragama, ketika hablum minallah dan hablum minan nas ini kita sempurnakan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membangun itu semuanya, sehingga betul-betul nanti ridho fi ridho walidain, ridho fi ridho ibadi, bagaimana ridhonya Allah pada ridho orang tua, ridho pada sesama kita, dan inilah yang kita bangun bersama. Wallahu a'lam. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Sudah kesana kemari, sudah mudah-mudahan secara umum itulah halal bihalal di antara kita. Mohon maaf kalau ada canda-canda yang tidak pas atau ini mewakili masih suasana Lebaran. Saya juga taqabbal minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel. Gisel tidak jadi tersangka. Gading tidak mau kawin lagi, itu Gading Martin, anaknya Roy Martin. Tidak ada hubungannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Bu Umi, Pak Edi, nanti boleh hubungi saya lagi. Baik, wallahu muwaffiq ila thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustadz Wijayanto. Sami-sami Prof. Edi. Baik, Pak Ustadz, selanjutnya bisa langsung doa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz. Baik. Persilahkan Pak Ustadz. Baik. Sebenarnya doa nggak masuk dalam kontrak. Ini di luar kontrak. Baik. Sebagai closing statement, tolong halal bihalal ini ada kata-kata yang tolong jangan menghapus persaudaraan hanya karena kesalahan orang, tapi hapuslah kesalahan demi melanjutkan persaudaraan. Saya ulang, jangan menghapus persaudaraan hanya karena kesalahan orang lain, tapi hapuslah kesalahan orang lain untuk melanjutkan persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan ini menjadi kata kunci closing statement pada hari ini. Baik, tolong ada yang paling berat untuk kita doakan adalah orang tua. Saya ulang, orang tua ada 3, 1 orang tua kandung, 2 mertua karena anak turun kita dari mertua kita, 3 adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Para guru besar, mohon maaf, dekanat, dari mulai rektorat, juga Kaprodi, semuanya adalah orang tua kita di tempat ini. Hadirkan dalam hati kita, utamanya orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Sebut namanya, hadirkan dalam hati kita, kita awali dengan baca Al-Fatihah untuk semua niat yang baik. Hadirkan dalam hati kita, jangan lupakan orang tua kita. Ala diniyah. Walikulli nanti solekah kuluhu walidoid ala walisafati rasul Al-Fatihah. Audzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'mat kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzati wa adimi sultanik. Allahumma fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakati maut wa najatan min wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama siraman rohani yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Wijayanto. Sangat menarik sekali Pak Ustadz, menambah wawasan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, apa yang diingatkan dan disampaikan oleh Pak Ustadz kepada kita pada halal bihalal pada pagi hari ini. Semoga dengan berpisah dengan bulan Ramadan, keberkahan Allah senantiasa berlimpah curah kepada kita dengan tetap istiqomah, menjalankan perintahnya dan mendekatkan diri kepadanya. Mematuhi perintah, meninggalkan larangan, dan terus menjalin silaturahmi. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Wijayanto menambah ilmu, meningkatkan iman, dan amal soleh kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, guna kenangan dan dokumentasi acara halal bihalal Universitas Komputer Indonesia ini, selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ustadz, Bapak Rektor, Bapak Ibu para pimpinan di lingkungan Unikom, serta seluruh Bapak Ibu dosen karyawan Unikom yang hadir pada link ini untuk berkenan mengikuti acara foto bersama secara virtual. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri. Baik, akan saya pandu. Yang pertama di sini ada 3 slide. Yang pertama posenya kita memberikan senyum yang terbaik ya Bapak Ibu di hari Senin yang cerah ini. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ada 4 slide. 1, 2, 3. Untuk pose yang kedua, karena masih situasi halal bihalal ya Bapak Ibu, kita posenya seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Dan yang terakhir untuk Unikom, Pak Ustadz, kita di Unikom punya ciri khas. Ini uang apa? Unikom. Simbol Ustadz, simbol Unikom. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Ustadz, Pak Rektor. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dikarenakan Pak Ustadz Wijayanto akan mengisi agenda lain, maka beliau akan meninggalkan ruang Zoom meeting ini secara terlebih dahulu. Kepada Bapak Ustadz, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih telah berkenan hadir Pak Ustadz dalam silaturahmi dengan Sivitas Akademika Unikom melalui acara halal bihalal ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz dapat menambah ilmu, wawasan, dan yang bermanfaat bagi kita semua tentunya. Semoga kita bisa bertemu Pak Ustadz di kemudian hari secara tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Prof. Edi, Prof. Umi, semuanya pamit. Terima kasih. Terima kasih. Pak Fiani, saya pamit dulu. Baik Pak Ustadz. Ya, jangan di blacklist, ditunggu undangan berikutnya. Baik, siap Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk melengkapi acara halal bihalal secara virtual, maka kita akan melanjutkan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri yang akan diwakili oleh pimpinan di tingkat rektorat dan dekanat secara bergilir. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan diri, baik, tadi kita sudah dengarkan bersama ucapan dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Sekarang ucapan selanjutnya oleh Wakil Rektor 2 Bidang Sumber Daya dan Kerjasama kepada Asosiat Profesor Dr. Agus Rianto STMT, disilahkan. Baik, terima kasih Kang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Yayasan Sains dan Teknologi, Ibu Hajah Lasmaya Oli beserta pengurus harian. Yang saya hormati dan saya banggakan Rektor Unikom, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto. Yang saya hormati para pimpinan Unikom, para wakil rektor, para dekan, para direktur, para ketua divisi, para ketua program studi, para sekretaris program studi, para dosen, para karyawan, dan seluruh peserta Zoom hari ini. Saya, Asosiat Profesor Dr. Agus Rianto, STMT, selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kerjasama, beserta Direktorat Biro Administrasi Umum dan Kerjasama beserta staf, Direktorat Keuangan beserta staf, Direktorat Logistik beserta staf, Kepala UPT PMB beserta staf, Kepala UPT Jabatan Fungsional dan Studi Lanjut beserta staf, Sekretaris Wakil Rektor 2 mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah, minal aizin wal faizin. Semoga kita semua kembali suci dan menggapai kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua sivitas akademika Unikom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Agus. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita dengarkan bersama dari Wakil Rektor 3 Bidang Inovasi, Riset, dan Akreditasi, sekaligus Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, kepada Asosiat Profesor Dr. Insinyur Herman S. Sugoto, MBA. Disilahkan. Terima kasih Kang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya ini Ketua Yayasan Sains dan Teknologi beserta seluruh staf dan anggota yayasan. Yang saya hormati Rektor Universitas Komputer Indonesia, Prof. Edi Suryanto Sugoto, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu staf karyawan, serta seluruh mahasiswa dan yang hadir pada virtual pada pagi hari ini. Izinkan kami atas nama Wakil Rektor 3 Bidang Riset, Inovasi, dan Akreditasi mewakili Direktur Jurnal dan Publikasi, Dr. Poni Sukaisi, Direktur Inovasi dan Kompetisi, Dr. Nusrila Kerloza, Direktorat DP3M dan Divisi DP2M, Dr. Wendy Zarman dan Dr. Tati, Direktorat AP2SD, Bobi Kurniawan, Divisi HQ dan Inovasi Produk, Dr. Raini Dwisanti, serta juga kami atas nama Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, mewakili program studi Teknik Informatika, Dr. Irfan Viguna, mewakili program studi Sistem Informasi, Ibu Marliana Budining Tias, program studi Sistem Komputer, Bapak Usep Muhammad Ishak, PhD, program studi Teknik Arsitektur, Bapak Dr. Salman Martana, program studi Teknik Elektro, Ibu Sri Supatmi, PhD, program studi PWK, Dr. Romi Safriarti, program studi Teknik Sipil, Dr. Vita Pratiwi, program studi Teknik Industri, Dr. Hendy, program studi Komputer Akuntansi, Dr. Oni Wedila Lesteraning Tias, program studi Teknik Komputer, Bapak John Adler, program studi Manajemen Informatika, Dr. Wartika, beserta Sekretaris Program Studi,
Bapak Ibu dosen dan staf di FTK menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan dalam setiap hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Herman atas ucapannya. Baik Bapak Ibu, ucapan selanjutnya akan disampaikan oleh Dekan Pasca Sarjana kepada Dr. Rahma Wahdiniwati daerah MSI. Disilahkan. Terima kasih, De Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Sains dan Teknologi, Ibu Hajah Lasmaya beserta jajarannya, Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto, Bapak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Direktur, Bapak Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Direktur, Bapak Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu Kaprodi, Kepala Divisi, Kepala Bagian, dan beserta Bapak Ibu dosen serta seluruh sivitas Universitas Komputer Indonesia. Tapi kami atas nama pribadi dan keluarga beserta keluarga besar Fakultas Pasca Sarjana yang terdiri dari program studi Magister Manajemen dengan ketua program studinya dan Bapak Dr. Deden Awahab dan program studi Magister Sistem Informasi dengan ketua program studinya Bapak Dr. Jeffrey Handoko dan ketua program studi Magister Desain Ibu Wanita Subadra beserta seluruh dosen dan staf menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan, serta selalu dalam barokah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Rahma atas ucapannya. Baik, selanjutnya ucapan akan disampaikan oleh Asosiat Profesor Dr. Lia Warlina MSI selaku Dekan Fakultas Desain. Kepadanya disilakan. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Yayasan Sains dan Teknologi dan jajarannya yang saya hormati, Pak Rektor Profesor Edi Suryanto Sugoto yang saya hormati, beserta para pimpinan semua dari Dekan, Kaprodi, Kepala Unit, Dekan, Direktur, dan semuanya. Serta seluruh dosen dan karyawan Unikom yang saya banggakan. Izinkan saya, Lia Warlina, atas nama pribadi dan juga mewakili Kaprodi DKV, Dr. Kankan Kasmana, Kaprodi Desain Grafis Pak Wantoro, Kaprodi Desain Interior Budina Fatimah, beserta para dosen dan karyawan di Fakultas Desain mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mohon dimaafkan kesalahan, kehilafan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas ucapannya. Baik, selanjutnya ucapan selanjutnya akan diucapkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Asosiat Profesor Dr. Eli Suhayati SE MSI KCA. Disilahkan. Terima kasih. Bu Eli, punten masih di mute.
Oh ya, baik. Ya, baik, saya dibuka ya. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Yayasan beserta anggota dan staf Ibu Lasmaya Olii. Kemudian yang saya banggakan Bapak Rektor Unikom, Profesor Dr. Insinyur Edi Suryanto Sugoto. Kemudian Bapak Ibu Wakil Rektor yang saya hormati. Kemudian Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Direktur dan staf, Bapak Ibu Kadip dan staf, Ketua Program Studi dan Sekretariat, kemudian Kepala UPT dan staf, dosen tetap, tenaga kependidikan, CS, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Saya atas nama Elwi Suhayati sebagai Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana meliputi membawahi 5 bidang kerja program studi, yaitu program studi manajemen, di mana diketuai oleh Ibu Dr. Lina Ismawati, SEMSI, kemudian program studi manajemen pemasaran yang diketuai oleh Ibu Windy Novianti, SEMM, kemudian program studi keuangan perbankan yang diketuai oleh Ibu Windy Novianti, SEMM, kemudian program studi akuntansi yang diketuai oleh Ibu Dr. Surtikanti, SEMSI AKCE, kemudian program studi akuntansi diploma 3 yang diketuai oleh Bapak Adi Rahmanto, Eskom Mkom. Tidak lupa juga dosen tetap dan tenaga kependidikan serta CS di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengucapkan minal aizin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, baik atas kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selalu sehat dan bahagia untuk semua sivitas akademika Unikom. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Baik, selanjutnya akan ada ucapan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Asosiat Profesor Dr. Lilis Puspitawati, SEMSI AKCA, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izinkan saya atas nama pribadi dan mewakili program studi Ilmu Komunikasi Unikom Dr. Meli Maulin, Prodi Ilmu Hubungan Internasional Dr. Dewi Triwahyuni, dan Prodi Ilmu Pemerintahan Dr. Nia Karniawati, beserta para dosen, para karyawan, dan staf di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikom mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, serta mohon dimaafkan lahir dan batin kepada yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Sains dan Teknologi beserta jajaran, Bapak Rektor Unikom, Bapak Ibu Wakil Rektor Unikom, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Direktur, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Ketua Divisi, Bapak Ibu dosen, beserta staf dan seluruh sivitas akademika Universitas Komputer Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berkah, ampunan, rahmat, dan menerima amalan ibadah saum Ramadan kita, dan kita semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang dan kesehatan untuk dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan selanjutnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Mari kita jadikan semangat Idul Fitri sebagai momentum untuk saling memaafkan, saling memperbaiki diri, serta meningkatkan kinerja kita untuk Unikom tercinta. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas ucapannya. Baik, ucapan selanjutnya oleh Dekan Fakultas Hukum kepada Dr. Heti Hasanah SHM Hum, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sains dan Teknologi Ibu Hajah Lasmaya Olii beserta jajaran,
Yang saya banggakan Rektor Universitas Komputer Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto MT. Yang saya hormati dan saya banggakan juga para wakil rektor, para dekan, dan segenap pimpinan yang berada di lingkungan Unikom, seluruh sivitas akademik Unikom, dan peserta Zoom pada hari ini. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait halal bihalal ini. Saya Heti Hasanah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, beserta Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Dr. Sahat Maruli Situmeang, dan semua unit kerja yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Unikom, beserta seluruh sivitas akademik Unikom, mengucapkan Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita berdoa bersama semoga ibadah kita pada saat bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan rahmat dan berkah Allah untuk kita semua dan Unikom pada khususnya. Juga kita selalu diberikan nikmat sehat, keselamatan, kebahagiaan baik kita maupun keluarga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dr. Heti. Baik Bapak Ibu, ucapan selanjutnya akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya kepada Asosiat Profesor Dr. Sony Mulyawan Setiana, MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya muliakan Ibu Pimpinan Yayasan Sains dan Teknologi, Ibu Hajah Lasmaya Olii dan jajarannya, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Rektor kita tercinta, Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto, para wakil rektor, para dekan, para kaprodi, para direktur, dan para ketua divisi, serta seluruh sivitas akademika Unikom. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Sony Mulyawan Setiana, selaku dekan dari Fakultas Ilmu Budaya yang mewakili kedua prodi yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya, yaitu Prodi Sastra Inggris dengan ketua program studinya Ibu Dr. Retno Purwanisari, dan program studi Sastra Jepang dengan ketua program studi Ibu Feni Febrianti, SSMPD, dan seluruh keluarga besar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilafan dan kesalahan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, dan menjadikan kita orang yang bertakwa dan dapat bertemu lagi di bulan suci Ramadan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sony. Baik Bapak Ibu, saya di sini selaku MC akan mewakili beberapa bidang kerja di Unikom. Yang terhormat Ketua Yayasan Sains dan Teknologi kepada Ibu Lasmaya Olii beserta jajaran. Saya mewakili Direktorat Pengawas Internal, Direktorat Manajemen Gedung Pemeliharaan Fasilitas dan Aset, Direktorat Humas dan Protokoler Unikom, Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi, Direktorat Kolaborasi Lembaga Sentra Bisnis Unikom, PT Unikom Kreasi Media, Direktorat Hubungan Internasional, Divisi Animasi Multimedia, Divisi Inkubator Bisnis dan Kurikulum, Sekretaris Universitas, Kepala Bagian Keamanan dan Kebersihan Kampus, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita sebulan penuh selama berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, demikian serangkaian acara Halal Bihalal 143 Hijriah secara virtual di Universitas Komputer Indonesia. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti rangkaian acara Halal Bihalal ini
dengan tertib dari awal hingga berakhirnya acara. Mohon maaf atas segala kekurangan, sejatinya kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sebagai umatnya tidak luput dari kesalahan. Saya Agung Nugraha SIKOM, mewakili panitia menutup acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pamit ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih Edi. Prof. semuanya. Bapak Ibu semua, izin Terima kasih Kang Agung.